فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Akidah Qairawaniyahnya. Nah, belajar bahasa Arab lagi sekarang. Ya, kita masih di pertengahan muka surat 130. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Wa qauluhu ta'ala la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Sampai sini kita ya, memang. 130 betul. Ayo. Allah tidak diliputi oleh pandangan mata manusia. Pandangan mata semua makhluk. Dan dialah yang meliputi seluruh pandangan mata. Ya, dia yang meliputi segalanya, melihat segalanya. Wa huwa yadullu ala isbatir ru'yah. Tapi biduni idrak. Ini menunjukkan ditetapkannya penglihatan tanpa idrak, yaitu perliputan, yaitu Allah nanti kita akan mampu melihat Allah tapi tak mampu meliputi Allah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, kita mampu melihat langit namun kita tidak mampu meliputi langit, melihat keseluruhan langit. Bising sendiri, memalukan, masuk rekaman. Toyib. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim, kita melihat matahari tapi kita tak mampu meliputi matahari. Kita hanya melihat dari sisi ini. Sisi yang lain-lain kita tak mampu melihatnya. Berarti apa? Allah tidak mungkin diliputi oleh pandangan mata, tapi kalau sekedar dilihat mungkin. Allah mungkin untuk dilihat pandangan mata nanti di hari kiamat. Qal wa huwa yura wa la yudrak. Allah mungkin untuk dilihat namun tidak mungkin untuk diliputi. La yuhatu bihi ru'yah, yaitu tak mungkin mata kita meliputi Allah secara pandangan mata. Allah terlalu besar, ya langit dan bumi dalam genggaman Allah. Bagaimana kita yang sekecil ini mampu melihat Allah secara keseluruhan? Tak mungkin. Tapi nanti Allah akan memperlihatkan wajahnya pada kita kalau kita diberi keberuntungan itu. Kama annahu yu'lamu wa la yuhatu bihi ilma. Sebagaimana Allah diketahui, kita tahu Allah dengan informasi-informasi yang ada dari para nabi dan rasul, istilahnya. Informasi dari Allah dan rasulnya. Tapi wala yuhatu bihi ilma. Tak mungkin Allah diliputi dengan ilmu oleh kita. Kita hanya diberi ilmu sedikit saja. Tak mampu ilmu kita mengepung Allah Ta'ala dari segala penjuru, segala sisi. Wa nafyul idrak wa huwa akhas. Ditiadakannya idrak, yaitu perliputan, dan ini lebih khusus. Yang ditiadakannya adalah melihat secara lengkap. Ini yang ditiadakan. La yastalzimu nafyar ru'yah. Tidak mewajibkan ditiadakannya penglihatan, wahwa a'am, dan ini umum. Jadi yang Allah tiadakan hanyalah penglihatan khusus, yaitu penglihatan secara sempurna. Berarti apa? Secara biasa, penglihatan biasa kita mampu nanti hanya melihat sesuai dengan yang Allah izinkan untuk kita melihatnya. Wa qauluhu walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tatkala Musa datang ke tempat yang dijanjikan, tempat yang disepakati, miqat, tempat yang miqat, yaitu ditentukan dan disepakati. Entah di gunung apa namanya, Allah lebih tahu. Apakah gunung Sinai atau gunung yang lain, Allah lebih tahu. Wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya mengajak dia bicara. Qala rabbi arini anzur ilaik. Maka Nabi Musa berdoa, wahai Rabbku, perlihatkan dirimu kepadaku. Aku ingin melihat kepadamu. Qala lang tarani. Allah berfirman, engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin inzur ilal jabal. Namun lihatlah kepada gunung itu. Gunung yang di dekatnya, bukan gunung yang di tempat Nabi Musa. Bahaya kalau di tempatnya Nabi Musa, tapi gunung yang entah di sebelah mananya. Kenapa disebutkan di sini? Fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Jika gunung tersebut masih menetap di tempatnya, engkau akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Rabbnya menampakkan diri pada gunung tersebut, ja'alahu dakka, dia jadikan gunung itu hancur. Ya, tak kuat.
Dengan apa? Cahaya yang datang dari Allah. Ya? Tak tahu. Iya, hancur. Ya. Tak tahu di dekat Nabi Musa, entah sebelah mananya. Yang pasti bukan gunungnya Nabi Musa. Gunung aja hancur, Nabi Musa ya boleh hancur. Manusia tak kuat manusia. Iya. Tayyib wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur pingsan. Padahal Allah tidak memperlihatkan seluruh zatnya, hanya memperlihatkan apa? Ujung jari kelingking. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anas menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah hanya apa itu akhraja tarafa bin sirih kalau tak salah ya, yaitu Allah hanya mengeluarkan ujung jari kelingking. Fasakhal jabal, gunung langsung hancur. Karena cuma ujung jari kelingking. Gimana kalau seluruh zatnya? Ya jelas tak ada yang mampu bertahan. Makanya di bumi, di dunia ini manusia belum mampu melihat Allah. Bukan karena tak mungkin dilihat, tapi badan kita terlalu lemah. Wa Musa alaihi salatu wassalam sa'alallaha amran mumkina. Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah perkara yang mungkin. Kalau perkaranya perkara yang mustahil atau haram, niscaya Allah melarang, seperti pelarangan Allah kepada Nabi Nuh ketika minta agar anaknya itu diselamatkan, anak yang durhaka itu. Walam yas'alhu mustahilan. Nabi Musa tidak meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Wallahu azza wa jalla sya'a alla yura. Allah azza wa jalla ingin untuk tidak dilihat illa fid-daril akhirah, kecuali di negeri akhirat yang mana badan manusia sudah dikuatkan. Iya, kuat sangat ya di hari kiamat kita, insya Allah. Matahari didekatkan 1 mil aja kita tak hancur. Sekarang lumayan panas dan gelap nanti. Padahal matahari sudah sejauh itu. Gimana 1 mil, tapi mampu kita tak mati dan hancur jadi sosis panggang. Badan kita dikuatkan, dilipat gandakan kekuatannya. Iya, radioaktif, UV-nya, waduh, entah kayak apa. Tapi memang diberi kekuatan agar mampu bertahan, tapi ya panas sangat. Ya, yang mendapatkan telaga, alhamdulillah. Yang tak mendapatkan, innalillah. Ya, itu apa? Musibah, dan tak mati. Tayyib. Li'anna ru'yatahu akmalu na'imin yakunu fiha. Karena melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling sempurna yang ada di sana. Wa qaluhu lam tarani ay fid dunya. Engkau tidak akan melihatku, yaitu di dunia. Lain dengan pendapat Mu'tazilah Qadariyah, yaitu Zamakhsyari yang mengatakan lan ini memberikan faedah selama-lamanya. Yang betul tidak selama-lamanya, tapi ketika di dunia. Wa qad dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah hadhil adillah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil-dalil ini minal kitab wa ghairiha, dari Al-Qur'an dan yang lainnya. Masalah Allah itu mungkin untuk dilihat. Fi kitab Hadil Arwah. Summa dzakara al-adillata minas sunnah. Baik. Tadi apa? Ayat-ayat Quran. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari sunnah. An sab'atin wa isyrina sahabiyan, dari 17 sahabat. Wasaqa ahaditsahum, dan memaparkan, menampilkan hadis-hadis mereka. Summa dzakaral asar, kemudian menyebutkan asar-asar anis sahabah, dari para sahabat, wat tabi'in wa man ba'dahum min ahli sunnati wal jamaah. Wahiyya tadullu alal ittifaq wal ijma', itu menunjukkan adanya kesepakatan dan kesatuan kata. Ala dzalik, tentang masalah ini, minas sahabati wa man sara ala tariqatihim, dari kalangan sahabat dan orang yang berjalan di atas jalan mereka. Ilahuna wallahu a'lam.